dalam perjalanan mudik itu protokol kesehatan harus benar-benar dipatuhi dan harus dijaga. Ya. Kadang-kadang vaksinasinya lengkap, tapi di perjalanan nggak pakai masker. Bincang-bincang Sobat KPAI. Welcome back to podcast KPAI. Sobat KPAI dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Akang Ilham yang menemani Sobat KPAI dalam bincang-bincang perlindungan anak. Sobat KPAI, menjelang Idul Fitri tahun 2022, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang memperbolehkan melakukan mudik lebaran tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Adapun mudik lebaran kali ini tentu merupakan angin segar bagi masyarakat yang tinggal jauh dengan keluarga dan akan mudik ataupun pulang kampung ke kampung halamannya masing-masing. Mengingat pada 2 tahun terakhir pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melarang adanya ataupun melaksanakan mudik. Lantas, pertanyaan besarnya adalah bagaimana mudik yang aman dan menyenangkan bagi anak-anak Indonesia. Nah, Sobat KPAI, untuk membahas itu dan menjawab itu semua, kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yaitu Bapak Dr. Susanto MA. Kita sapa terlebih dahulu, Sobat. Halo Pak Ketua. Halo, selamat siang Mas. Selamat siang, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat, baik ya Pak. Mudah-mudahan selalu sehat, sukses, dan terus dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pak Ketua, izin kita akan membahas tema yang sangat menarik nih Pak, terkait dengan mudik Lebaran tahun 2022. Nah, kalau kita berbicara tentang mudik Pak Ketua, tentu ini sudah menjadi tradisi di Indonesia. Ya, tentunya memang semua masyarakat Indonesia melakukan mudik pada saat Lebaran. Namun memang ada sebagian masyarakat itu membawa anak-anak mudik Pak Ketua. Nah, yang ingin kita gali bersama, apa aja sih Pak persiapan ataupun yang harus diperhatikan oleh masyarakat atau keluarga yang melakukan mudik bersama anak-anak agar mudiknya itu nyaman dan aman Pak Ketua? Terima kasih Mas Ilham. Pertama tentu kita bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di tahun ini umat Islam diperkenankan mudik Lebaran yang 2 tahun yang lalu kan memang pemerintah melarang dengan berbagai pertimbangan. Spiritnya adalah karena untuk memastikan dan memberikan jaminan bagi keselamatan dan kesehatan masyarakat Indonesia termasuk juga usia anak. Nah, di tahun ini kita bersyukur pemerintah juga memberikan ruang karena kenapa angka COVID-19 kita, angka masyarakat yang terpapar termasuk juga usia anak kan tentu sangat melandai ya. Dengan melandainya kasus itu kemudian pemerintah mengizinkan masyarakat untuk mudik Lebaran, baik dari Jakarta ke Jawa, keluar Jawa, ke Sumatera, ke NTB maupun daerah-daerah lain, bahkan juga dari kota tertentu ke kampung halamannya. Sejatinya kalau kita kaji secara historis ya, sebenarnya mudik Lebaran ini bukan hanya di Indonesia tetapi juga di beberapa negara telah ada ya tradisi mudik, meskipun tidak sekental untuk Indonesia. Masyarakat kita memang kalau sudah Lebaran tradisi untuk ingin silaturahmi dengan keluarga, famili, handai tolan itu kan merupakan tradisi yang memang terus dirawat ya oleh bangsa ini, tradisi yang memang itu melekat pada masyarakat kita. Nah, bagaimana caranya untuk memastikan anak-anak kita agar aman dari potensi keterpaparan, masalah kesehatan maupun yang lain? Kalau kita melihat rilis dari Kementerian Perhubungan, prediksi tahun ini di mudik Lebaran itu kan ada 23 juta
masyarakat kita yang menggunakan mobil dan 17 juta yang menggunakan motor. Itu saya kira merupakan jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, semua pihak, keluarga-keluarga Indonesia harus memastikan beberapa hal agar anak-anak kita tetap aman dan sehat. Pertama adalah pastikan pilih waktu yang tepat. Itu penting ya. Apalagi Kemenhub itu memprediksi di tanggal 28-30 April itu adalah potensi kemacetannya memang tinggi. Puncak ya, Pak ya? Itu puncak mudiknya. Makanya tentu pilih waktu. Karena kalau kita memilih waktu di area-area waktu yang padat mudik atau jadwal mudik yang padat, maka potensi kerumunan kan juga tidak bisa dihindari gitu ya. Nah, yang kedua yang harus dipastikan adalah siapkan kebutuhan kesehatan yang memberikan jaminan buat kita dan anak-anak kita. Siapkan vitamin seperlunya. Itu penting, dan juga yang harus juga diperhatikan adalah pastikan anak-anak kita mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sehat. Soal teknis monggo, apakah membawa bekal makanan ya, Pak, apakah makan di restoran tertentu yang dipandang aman dan sehat buat anak-anak kita. Saya kira itu secara teknis kita persilahkan pada masyarakat kita. Nah, yang keempat yang penting juga diperhatikan adalah protokol. Kita harus patuh pada protokol kesehatan secara ketat. Karena anjuran pemerintah, masyarakat boleh mudik lebaran, tetapi dengan catatan. Ya, dengan catatan. Ada syarat ya, Pak? Ada syarat. Okay. Dan syarat ini memang berlaku buat masyarakat, termasuk juga usia anak ya. Contoh misalnya kalau usia di atas 18 tahun, pastikan vaksinasinya ya. Boleh belum vaksinasi dosis ketiga, tetapi harus memastikan kita PCR maupun tes antigen ya. Yang kedua, kalau kemudian usia 6 sampai 18 tahun, anak-anak juga kan tentu harus dipastikan dari sisi vaksinasi ya. Betul. Boleh katakanlah vaksinasi sampai kedua, tetapi juga yang harus dipastikan tentu pada saat prepare anak-anak kita mau mudik lebaran juga harus dilihat kesehatannya juga seperti apa, meskipun sudah vaksinasi dosis kedua nih, tapi kok anaknya kelihatannya nggak sehat, tentu sebenarnya sih jangan dipaksakan ya. Nah, yang kelima yang harus dipastikan adalah dalam perjalanan mudik itu protokol kesehatan harus benar-benar dipatuhi dan harus dijaga. Kadang-kadang vaksinasinya lengkap, tapi di perjalanan nggak pakai masker, kemudian berkerumun dengan pihak-pihak tertentu, itu yang kadang-kadang potensi penularan dan potensi keterpaparan menjadi tinggi. Makanya meskipun vaksinasinya lengkap, kita harus benar-benar patuhi kesehatan dan protokol kesehatan pada saat perjalanan pulang maupun arus balik ke kota yang kita cintai. Nah, selanjutnya yang harus juga dipastikan adalah agar anak-anak kita tidak jenuh, harus dibawakan beberapa materi atau perangkat yang membuat anak senang dan bahagia di dalam perjalanan itu. Contoh misalnya ada mainan yang dipandang tidak terlalu mengganggu mudik perjalanan ya. Silahkan secara teknis, saya kira masing-masing anak kan punya kecenderungan mainan yang berbeda-beda ya. Kalau anak-anak katakanlah usia tertentu masih kecil, usia TK, playgroup maupun SD kelas berapa gitu ya, itu kan kadang-kadang mainan-mainan yang dibawa pulang bisa boneka dan lain sebagainya ya, itu kan bisa juga tentu sesuai dengan keinginan dan kecenderungan anak kita. Nah, yang laki-laki saya kira bisa dipilihkan mainan-mainan yang tentu tetap harus edukatif. Itu penting. Edukatif dan menyenangkan buat anak-anak kita. Nah, hal lain yang juga harus dipikirkan adalah agar perjalanan mudik itu bernilai pendidikan. Jangan kemudian kita tidak memberikan informasi yang edukatif untuk anak-anak kita. Contoh misalnya
kalau ngelewati Bandung, ngelewati Oh. Cirebon, ini loh keunggulannya. Iya, Ngelewati iya, iya, Jogja, ini loh budaya yang unggul. Artinya ya. diceritakan ya, Pak. Diceritakan di perjalanan itu. Dengan begitu anak akan fokus pada hal-hal baru, pengetahuan baru dan kesenangan baru yang dapat informasi dari Kota-kota yang dilewati. kota-kota yang begitu ya, dilewati. Dengan begitu, anak-anak tetap menikmati perjalanan mudik lebaran secara baik, kesehatannya juga tetap terjaga, di pihak lain kebahagiaannya juga melekat pada anak-anak kita pada saat mudik lebaran. Oke, itu tadi memang hal-hal yang perlu diperhatikan dan perlu disiapkan begitu ya Pak Ketua. Tapi memang ketika sudah disiapkan, ketika sudah diperhatikan begitu Kak, mungkin ada kendala-kendala yang memang bisa saja terjadi Pak Ketua. Kira-kira kalau melihat dari tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2018 itu mudik, kemudian sampai sekarang, kemudian adanya kebijakan untuk mudik, apa saja sih Pak kerentanan hal-hal yang dialami oleh orang tua yang bersama anaknya melakukan mudik di perjalanan? Seperti apa hal-hal yang tidak terduga lah, ataupun hal-hal yang memang merugikan anak? Memang ada beberapa catatan ya dari beberapa mudik yang telah dilakukan yang lalu ya. Di beberapa tahun yang lalu memang ada sejumlah catatan ya. Pertama, ada beberapa anak yang terpisah dengan orang tuanya dan keluarganya. Ini tentu merupakan catatan yang hemat kami harus benar-benar menjadi perhatian penuh ya buat keluarga di tahun ini. Ya. Jangan sampai kemudian kasus-kasus seperti itu terulang kembali. Ada anak yang tertinggal ya, terlupakan, anak-anak kemudian tidak ikut orang tuanya. Ternyata anak tertinggal masih di suatu tempat misalnya karena happy-nya anak-anak itu. Karena dalam beberapa kasus kan anak turun di spot tertentu, misalnya ada arena bermain, dia happy dengan teman-temannya, kadang orang tuanya lupa kemudian sampai tertinggal dan alhamdulillah beberapa kasus yang lalu kan memang dibantu oleh polisiannya. Jadi ini saya kira catatan pertama yang harus menjadi perhatian buat keluarga. Yang kedua, catatannya adalah ada anak yang sakit di perjalanan, ya. Makanya kami menghimbau kalau kemudian anak dalam kondisi memang kurang sehat, jangan dipaksakan anak ikut mudik. Karena itu akan menimbulkan kerentanan bagi anak-anak kita di perjalanan. Ya, saya kira keluarga yang ada di kampung kan bisa dijelaskan kondisi keluarga memang lagi kurang sehat di kota, maka suatu saat tentu akan silaturahmi tetap terjaga. Kan ada media virtual yang sebenarnya digunakan untuk sementara waktu sebelum nanti memilih waktu yang tepat setelah anak-anak kita memang sudah kondisi sehat. Kondisi sehat ya. Nah, yang ketiga yang harus juga menjadi perhatian di tahun ini adalah terkait dengan protokol kesehatan. Ya. Kita tahu di tahun lalu meskipun pemerintah melarang, ada saja masyarakat kita yang memaksa mudik kan waktu itu, kemudian tanpa protokol kesehatan. Akhirnya saat itu kan memang ada kerentanan kenaikan angka angka COVID-19 ya, angka terpapar COVID-19. Makanya untuk menjaga angka terpapar COVID tetap landai, kita semua harus benar-benar patuh pada protokol kesehatan. Dan yang terakhir hemat kami harus disiapkan ya. Siapkan. Kalau Bapak Ibu dan masyarakat katakanlah menggunakan kendaraan pribadi, harus benar-benar dipastikan bahwa kendaraan kita ini memang ya sedang aman, baik-baik saja ya Pak ya? Sedang baik-baik saja. Kalau memang dulu begitu Pak. Ya, kalau ternyata mobil kita tidak baik-baik atau belum sempat servis, ya sebaiknya dipastikan keamanannya dulu. Ya, dipastikan keandalannya, dipastikan keandalannya agar perjalanan ini, karena perjalanan itu adalah perjalanan panjang, jangan sampai kemudian mengganggu kebahagiaan anak-anak kita. Karena saya beberapa pernah melihat ya, anak-anak sebenarnya sudah bahagia, ternyata bannya bocor di perjalanan, kemudian ada mobil yang tidak bisa berjalan, tidak bisa lanjut mudik lebaran, misalnya karena beberapa kendala-kendala soal teknis yang sebenarnya harusnya bisa disiapkan sebelumnya. Iya.
Tadi Pak Ketua menyebut bahwasannya sekitar 17.000 masyarakat ya Pak yang akan menggunakan motor ataupun sepeda motor. Nah, pertanyaannya Pak Ketua, apakah memang menggunakan kendaraan sepeda motor itu salah satu kategori mudik yang aman atau tidak Pak Ketua? Ya, dari beberapa catatan yang ada, termasuk juga catatan dari kepolisian, kami menghimbau kepada masyarakat jika membawa anak sebaiknya memang tidak mudik menggunakan motor, karena memang potensi kerentanan itu tinggi ya. Baik kerentanan kecelakaan, potensi terdampak masalah kesehatan dan lain sebagainya. Karena beberapa kasus orang dalam kondisi membawa motor mudik itu kemudian kecelakaan bukan karena dia nggak mampu mengemudikan motornya, tapi karena kondisi kelelahan yang memang kita nggak sanggup untuk memastikan itu. Tiba-tiba ngantuk ya. Hal-hal seperti itu hemat kami juga harus penting dipertimbangkan, karena kita ini kan spiritnya mudik itu kumpul dengan keluarga besar, sharing kebahagiaan, berbagi cerita-cerita baik dengan keluarga besar ya di kampung halaman. Maka persiapan itu memang harus benar-benar disiapkan secara baik, yang aman, nyaman buat anak-anak kita. Hindari menggunakan fasilitas mudik yang justru menimbulkan masalah baru bagi anak-anak dan keluarga kita. Ya, tapi kan mungkin Pak Ketua, kalau memang misalkan motor itu bukan menjadi pilihan utama untuk mudik Lebaran ya, kemudian masyarakat akan bertanya-tanya nih Pak Susanto. Kemudian kalau saya gak pakai motor mudik, kemudian harus pakai apa gitu? Apakah memang pemerintah harus menyediakan fasilitas ataupun seperti apa mungkin dari pandangan KPAI kepada pemerintah sendiri Pak Ketua untuk mempersiapkan mudik Lebaran di tahun 2022 ini? Pengalaman yang lalu alhamdulillah memang peran pemerintah dan juga pemerintah daerah bahkan juga perusahaan itu memang cukup baik ya. Misalnya menyediakan bis ke kampung halaman untuk daerah-daerah tertentu ya. Kemudian beberapa perusahaan juga menyediakan mudik gratis ya ke daerah-daerah tertentu. Hemat kami itu kita harus manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengurangi masalah yang kemudian timbul kalau kemudian dibandingkan kita memilih mudik menggunakan motor ya. Saya kira itu penting agar keselamatan kita tetap terjaga, karena dalam beberapa kasus orang mudik menggunakan motor itu ada beberapa kecenderungan masyarakat kita. Ada masyarakat menggunakan motor itu bukan karena keterpaksaan ya, tapi karena pertimbangan saya lebih nyaman kok bisa mampir-mampir sambil gitu ya. Nah, yang kedua memang karena kondisi keterpaksaan. Maka kalau memang kondisi keterpaksaan, ya pilihlah sebenarnya fasilitas-fasilitas alternatif, transportasi alternatif yang lebih aman buat keluarga kita. Nah, tipe yang ketiga kadang-kadang karena paguyuban, karena teman-temannya ayo kita menggunakan motor yuk gitu. Akhirnya ikut-ikutan gitu ya. Jadi konvoy ya Pak Ketua ya. Sekalian konvoy misalnya. Nah, hal-hal seperti itu saya kira prioritas cara berpikir kita adalah prioritaskan pada keselamatan. Karena keselamatan itu merupakan hal yang sangat prinsip dan harus dijaga oleh kita semua. Artinya fokus kepada keselamatan, fokus kepada perlindungan dan pemenuhan hak anak ketika melakukan mudik Lebaran di tahun 2022 ini ya Pak Ketua ya. Betul. Nah, kalau dari sisi pemerintah Pak Ketua, kan sudah berbagai cara dilakukan ya Pak, dengan merekayasa arus mudik dengan ganjil genap, kemudian memfasilitasi masyarakat ataupun pemerintah sudah memfasilitasi nanti di tanggal 28 atau sampai dengan tanggal 30 itu agar satu arah ke arah Jawa, kemudian yang lainnya di daerah sana. Nah, selain itu Pak Ketua, apa yang harus disiapkan dan harus ditingkatkan oleh pemerintah dalam melakukan ataupun dalam mempersiapkan mudik tahun 2022? Ya, hemat kami bukan hanya pemerintah ya, tapi dalam hal ini pemerintah dan juga pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, sekaligus juga
katakanlah kontribusi dari perusahaan, hemat kami memperhatikan beberapa hal penting. Pertama juga penting menyediakan katakanlah area-area yang membuat anak-anak kita ini memang bahagia. Contoh misalnya di area-area tertentu yang sudah disediakan di rest area misalnya, kan di sana ada tempat makan dan lain sebagainya. Hemat kami juga penting siapkan area yang membuat anak-anak kita bahagia, tetapi tetap harus juga mengikuti protokol kesehatan. Kan beberapa waktu lalu kan ada area bermain buat anak-anak kita untuk menghindari katakanlah kelelahan. Itu hemat kami juga penting, tetapi dengan catatan harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Jangan sampai justru menimbulkan kerumunan baru yang itu justru menjadi masalah bagi anak-anak kita dan kesehatan anak kita. Dan yang kedua juga yang harus juga dipastikan oleh pemerintah adalah edukasi secara simultan. Ini masih punya waktu saya kira. Baik pemerintah maupun pemerintah daerah penting terus meningkatkan edukasi bagaimana memastikan masyarakat kita patuh pada protokol kesehatan. Bagi yang memang masih memungkinkan untuk vaksin, silahkan bisa disiapkan vaksinnya agar keterjaminan sehat kita dan keluarga kita tetap terjaga dengan baik. Itu saya kira. Ya, artinya memang harus ada kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga dunia usaha ya Pak dalam mempersiapkan jalannya proses mudik di tahun 2022 ini, tentunya untuk melindungi anak-anak agar anak-anak terpenuhi hak-haknya dan juga terlindungi dalam proses mudik di tahun ini. Baik Pak Ketua, terakhir Pak Ketua, ada rekomendasi nggak dari KPAI kepada pemerintah, kepada masyarakat ataupun orang tua yang memang membawa anaknya ketika mudik Lebaran di tahun 2022 ini, Pak? Yang pertama tentu kita harus pastikan edukasi itu harus dilakukan secara berkelanjutan, karena masyarakat kita memang memerlukan literasi bagaimana mudik secara sehat, mudik secara aman, dan mudik yang ramah untuk anak-anak kita. Yang kedua, penting juga dunia usaha memberikan literasi pentingnya masyarakat kita menyiapkan transportasi yang aman, yang andal, dan katakanlah memberikan jaminan bagi keselamatan pada saat di perjalanan mudik Lebaran maupun saat arus balik. Yang keempat, saya kira bagi pemerintah, kami berharap terus memberikan inovasi-inovasi layanan mudik ini. Saya kira terkait dengan rekayasa lalu lintas itu kan merupakan bagian dari inovasi ya. Dan mudah-mudahan ini adalah cara yang baik untuk memastikan dan menghindari potensi kerumunan, potensi kemacetan yang itu akan menimbulkan masalah baru buat kejenuhan anak-anak kita. Ya, artinya memang perlu ada kehati-hatian, perlu memprioritaskan keamanan dan perlindungan bagi anak-anak kita memang menjadi hal utama ya Pak Ketua dalam proses mudik di tahun 2022 ini. Dan mudah-mudahan di tahun 2022 ini mudik Lebarannya lancar, sampai ke kampung halaman juga bisa bersilaturahmi begitu Pak Ketua. Dan juga balik ataupun arus mudiknya juga berjalan dengan baik dan bisa bekerja lagi ataupun kembali lagi ke kota yang memang mencari nafkah ataupun asal untuk mencari nafkah Bapak Ibu ataupun masyarakat di Indonesia. Baik Pak Ketua, terima kasih Pak Ketua sudah hadir, sudah sharing sama-sama Mas Ilham tentang mudik yang memang aman untuk anak, nyaman untuk anak, yang memang khususnya agar anak-anak kita juga tetap terlindungi dalam proses mudik ataupun arus balik di tahun 2022 ini. Baik Sobat KPAI, itu tadi bincang-bincang kita dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Bapak Dr. Santo MA, tentang mudik yang aman dan nyaman bagi anak. Dan tentunya Sobat KPAI jangan lupa like, comment, share, and subscribe di bawah ini. Salam sehat untuk anak Indonesia. Terima kasih Pak Ketua. Sehat-sehat selalu, sukses-sukses selalu. Bincang-bincang Sobat KPAI.